Sabaide, teman-teman sahabat TioJB. Kali ini Pak Imin mau membahas negara tetangga kita, yaitu Laos. Pasti kalian sudah dengar kan negara ini? Tahukah kalian jika negara Laos merupakan salah satu dari sedikit negara komunis yang masih tersisa di dunia ini? Negara Laos juga memiliki beberapa aturan yang sangat unik. Salah satunya adalah melarang tindakan poligami. Jadi poligami di negara ini dianggap sebagai kejahatan cuy. Negara ini juga memiliki berbagai aturan dan larangan yang tidak boleh kalian lakukan selama kalian berada di negara ini. Apaan itu Min? Lalu hal menarik apa lagi yang ada di negara Laos? Kalau kalian penasaran, yuk langsung saja ikuti video ini sampai selesai ya teman-teman. Mari kita berangkat ke Laos. Kembali lagi di channel TioJB, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Menurut bukti arkeologis dari Goa Tampaling di utara Laos, ditemukan bahwa negara ini sudah dihuni manusia sejak 46.000 tahun yang lalu dan menjadikan fosil manusia modern tertua di Asia Tenggara. Lalu pemerintahan di Laos pertama kali dimulai pada sekitar abad pertama Masehi, yaitu ketika kerajaan Funan dari India menguasai wilayah ini. Setelah itu wilayah ini dikuasai oleh beberapa kerajaan yang lain, seperti kerajaan Champa, Chenla, Khmer, dan Dwarawati. Setelah lama diduduki oleh kerajaan-kerajaan tetangganya, Laos lalu mendirikan pemerintahannya sendiri, yang dimulai pada tahun 1353 saat berdirinya kerajaan Lan Khang. Kerajaan ini lalu terpecah menjadi 3 negara kecil pada tahun 1707. Salah satu pecahannya bernama Kerajaan Luang Prabang. Setelah itu datanglah orang Eropa pertama ke Laos yang dipimpin oleh Douadhard de Lacgre dan Francis Garnier dari Prancis pada tahun 1860. Prancis akhirnya mengambil alih Laos pada tahun 1893 dan menempatkan Kerajaan Luang Prabang sebagai negara bonekanya. Selanjutnya pada tahun 1945, Jepang berhasil mengusir Prancis dari Laos. Namun kembali lagi 1 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1946 setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1947, Kerajaan Luang Prabang berubah namanya menjadi Kerajaan Laos dan tetap menjadi bawahan dari Prancis. Prancis baru mau memberikan kemerdekaan pada tahun 1953. Kekuasaan pemerintahan lalu diberikan sepenuhnya kepada Kerajaan Laos. Namun, baru 6 tahun menjalankan pemerintahan, Kerajaan Laos digoyang oleh kelompok Pathet Lao yang sudah tidak mau diperintah oleh monarki kerajaan. Lalu pecahlah perang saudara di negara Laos ini, tepatnya pada tahun 1959. Antara kerajaan Laos yang didukung oleh Amerika Serikat, Thailand, Vietnam Selatan, Korea Selatan, dan para sekutunya melawan Pathet Lao yang didukung oleh Vietnam Utara, China, Uni Soviet, Korea Utara, dan para sekutunya. Perang saudara ini baru berakhir pada tahun 1975 setelah kelompok Pathet Lao berhasil menggulingkan Raja Laos saat itu. Kerajaan Laos akhirnya dirubah namanya menjadi Republik Demokratik Rakyat Laos dan bertahan hingga saat ini. Berikut 11 fakta negara Laos. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel TioJB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari TioJB. Profil negara. Negara Laos bernama lengkap Republik Demokratik Rakyat Laos, dengan presiden sebagai kepala negara didampingi Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Negara ini memiliki ibu kota yang bernama Kota Vientiane. Secara geografis, Laos berada di benua Asia, tepatnya kawasan ASEAN atau Asia Tenggara, seperti halnya negara kita Indonesia. Laos merupakan sebuah negara yang terkurung oleh daratan, serta berbatasan dengan negara China dan Vietnam di sebelah utara, di sebelah selatan dengan negara Thailand dan Kamboja, di sebelah barat dengan negara Thailand dan Myanmar, serta di sebelah timur dengan negara Vietnam. Luas wilayah negara Laos sebesar 236.800 km persegi, serta memiliki jumlah penduduk sebesar 7.749.595 jiwa. Untuk agama,
66% penduduk di Laos beragama Buddha, 30,7% memeluk kepercayaan tradisional Thai, 1,5% beragama Kristen, 0,1% memeluk agama Islam, sisanya 1,7% memeluk agama yang lain. Untuk etnis, negara Laos ini ternyata ada lebih dari 100 kelompok etnis, namun ada 4 yang terbesar, diantaranya 53,2% etnis Lao, 11% etnis Khmu, 9,2% etnis Hmong, serta 3,4% etnis Phu-Thai. Sedangkan bahasa resmi yang digunakan di negara ini adalah bahasa Lao. Untuk perekonomian, Laos merupakan negara yang kurang berkembang, dengan kelompok ekonomi berpenghasilan menengah ke bawah. Angka pembangunan manusia di negara Laos sama dengan Timur Leste dengan menempati peringkat 140 dunia. Sedangkan angka kemiskinan di negara Laos menurut Bank Dunia pada tahun 2019 mencapai 36,62% dari total penduduk. Dihitung pendapatannya kurang dari Rp50.000 per hari. Dengan gaji UMR di negara ini sekitar Rp1,2 juta per bulan. Perekonomian Laos sendiri bergantung pada tambang tembaga, timah, emas, gipsum, produk kayu, singkong, kopi, industri garmen, serta pariwisata dengan ekspor tertinggi ke negara Thailand, China, Vietnam, dan India. Lalu mata uang yang digunakan di negara ini bernama Kip Laos dengan kurs 1 kip setara dengan 0,9 rupiah. Kehidupan di Laos. Penduduk negara ini merupakan penduduk dengan usia termuda di Asia. Kalian bayangkan teman-teman, penduduk Laos itu usianya 21 tahun. Daun muda kan? Apalagi wanita Laos juga terkenal cakep-cakep. Hahaha. Hampir sama seperti negara kita Indonesia, masyarakat di negara Laos menjalani kehidupan mereka dengan sangat santai. Namun yang menarik ini teman-teman, masyarakat di sini masih menjunjung tinggi adab ketimuran, sopan santun, serta etika. Berbeda dengan negara tetangganya Thailand yang pakaian wanitanya itu seksi-seksi, wanita di negara Laos ini justru berpakaian dengan sopan, dengan memakai rok atau celana panjang. Selain itu, kalian juga tidak boleh berteriak saat berada di negara Laos, karena itu bakal dianggap hal yang tidak sopan. Negara komunis. Tahukah kalian teman-teman, jika negara Laos merupakan satu dari 6 negara komunis yang masih tersisa di dunia ini. 5 negara lainnya yaitu negara China, Korea Utara, Kuba, Eritrea, serta Vietnam. Seperti umumnya negara komunis, di negara Laos ini juga hanya memiliki 1 partai saja. Negara ini juga mengontrol semua saluran media. Warga di negara ini juga dilarang untuk mengkritik pemerintah. Kerajaan Laos melawan. Setelah penurunan tahta kakeknya dan pembubaran kerajaan Laos pada tahun 1975, anak putra mahkota yang bernama Solifong Savang kembali mendeklarasikan berdirinya kerajaan Laos, tepatnya pada tahun 2003 yang lalu. Ia membentuk pemerintahan pengasingan Laos di negara Amerika Serikat. Kerajaan Laos ini bertujuan untuk mengembalikan lagi pemerintahan kepada monarki dan terus menghimpun kekuatan untuk melakukan hal tersebut. Kerajaan Laos mengklaim telah memiliki 900 pejuang yang berada di perbatasan Laos, Thailand, dan Kamboja. Kone Phapang. Ini adalah air terjun yang paling terkenal di negara Laos, teman-teman. Tahukah kalian, jika air terjun Kone Phapang ini merupakan air terjun terluas di dunia dengan lebarnya 10.783 meter. Wow, bayangkan lebar air terjun sampai 10 kilo. Sedangkan titik tertinggi di air terjun ini cuma 21 meter dan letaknya berada di Sungai Mekong, daerah Siphandon. Sungai terpanjang. Sungai ini bernama Sungai Mekong yang merupakan sungai terpanjang ketiga di benua Asia dan ke-12 di dunia dengan panjangnya sejauh 4.909 km. Sungai ini sendiri melintasi 6 negara yaitu negara China, Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Sungai ini nama awalnya adalah Mai Nam Kong. Mai Nam artinya dewa air dan Kong artinya sungai. Sungai ini teman-teman sudah sejak lama menjadi tumpuan bagi warga Laos untuk irigasi pertanian serta menjadi habitat bagi 22.000 spesies tumbuhan dan hewan.
Hal ini juga menjadikan Sungai Mekong memiliki keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia setelah Sungai Amazon di Amerika Selatan. Si anak ketan. Negara Laos, 51% PDB negaranya sangat bertumpu pada sektor pertanian, serta mempekerjakan 85% dari total populasi di negara ini. Hasil pertanian terbanyak di negara ini adalah beras, terutama beras ketan. Sebagai informasi ya teman-teman, jika warga Laos ini makanan pokoknya adalah beras ketan. Penduduk Laos juga menjuluki dirinya sendiri sebagai Luk Khao Niao, yang artinya anak ketan. Selain beras, hasil pertanian andalan Laos lainnya adalah kopi, singkong, serta ubi jalar. Melarang poligami. Di negara Laos ini, tindakan poligami atau menikahi wanita lebih dari satu dianggap sebagai kejahatan, teman-teman. Kalian yang nekat melakukan poligami di negara Laos akan dikenakan hukuman yang sangat berat. Selain itu, pasangan laki-laki perempuan yang belum menikah dilarang untuk tinggal di satu rumah. Aturan dan larangan. Negara ini adalah negara komunis yang kalian pasti sudah tahu negaranya seperti apa, yaitu banyak peraturan yang harus kalian perhatikan. Nah, kali ini Pak Imin sudah mengumpulkan beberapa hal yang wajib kalian hindari saat berkunjung ke negara Laos. Kalian mau tahu? Yuk langsung saja kita bahas. Yang pertama, kalian dilarang untuk membunyikan klakson. Baik itu naik mobil, sepeda motor, sepeda ontel, kalian jangan pernah membunyikan klakson karena itu dianggap sebagai hal yang tidak sopan. Kalian bisa ditangkap oleh polisi tuh kalau membunyikan klakson dengan tuduhan membuat keributan. Lalu yang kedua, kalian jangan pernah untuk berdebat dengan polisi lokal Laos karena urusannya itu bakal panjang, teman-teman. Kalian harus tetap tenang dan nurut. Contoh nih, kalau kalian bawa sepeda motor lalu dituduh melanggar lalu lintas, ya udah kalian ikuti saja alurnya. Nanti kalian bakal ditanyain gini sama oknum polisi tersebut. Hei kamu, SIM kamu mana? Ini Pak. Dari negara mana, Dek? Indonesia, Pak. Kamu tahu, kamu melanggar pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Lalu Lintas Laos. Hap. Udah, biar cepat gini aja. Saya bantuin untuk titip uang sidang, biar kamu nggak usah ikut sidang secara langsung. Gimana? Biayanya murah aja deh, 500.000 kip aja. Gimana? Cincai? Nah, kalau kalian ditanyain kayak gitu, ya udah kalian bilang oke dan dibayar saja. Nggak usah pakai ditawar kayak di negara itu tuh. Hahaha. Lalu yang ketiga, di negara ini banyak banget bante atau biksu-biksu Buddha yang lalu lalang di jalan-jalan. Nah, bagi kalian para wanita jangan pernah untuk menyentuh para biksu-biksu ini. Kok bajunya bagus banget ya? Terus kalian pegang. Jangan teman-teman. Biksu di negara ini tuh sangat dihormati dan dihargai oleh masyarakat. Khusus untuk para wanita dilarang untuk menyentuhnya karena apa ya namanya ya? Bukan muhrim kalau di sini. Lalu yang keempat, kalian harus ingat di sini ada yang namanya jam malam. Ya kira-kira jam 11 malam kalian harus udah tiba di hotel atau penginapan. Termasuk bar, kafe, dan tempat-tempat dugem semuanya tuh ditutup setiap jam 11 malam. Kalau jam 1 dini hari kalian masih berkeliaran, polisi bakalan menangkap kalian. Ingat ya. Udah gitu aja teman-teman. Selebihnya kalian hanya diwajibkan untuk berlaku sopan santun. Bagi kalian yang mau menambahkan silahkan bisa tulis di kolom komentar. Wisata di negara Laos. Pariwisata memang bukan sektor andalan di negara ini teman-teman. Namun ada beberapa tempat wisata yang cakep banget. Yang pertama, kalian bisa datang ke dataran Guci yang letaknya di Provinsi Gyeongkwang. Di tempat ini terdapat lebih dari 400 guci batu raksasa yang sangat misterius dan masih belum diketahui asal-usul dan tujuan pembuatannya hingga saat ini. Tinggi guci ini sendiri mulai dari yang terkecil 2,5 meter hingga 11 meter. Diperkirakan guci raksasa ini dibuat sekitar tahun 1240 sampai 660 sebelum Masehi. Unik ya teman-teman, kalian wajib kesini kalau sedang traveling ke negara Laos. Yang kedua, kalian bisa mengunjungi kota Luang Prabang.
sebuah kota kuno yang dulunya menjadi ibu kota saat Laos masih menjadi kerajaan. Di sini kalian bisa melihat bangunan istana kerajaan Laos yang sangat menawan dan dijamin sangat instagramable. Yang ketiga, kalian bisa menikmati pemandangan di Sungai Mekong. Di tempat ini kalian bisa sewa perahu atau naik kayak menyusuri sungai. Di saat sunset atau matahari tenggelam, pemandangan di Sungai Mekong ini juga sangat indah loh teman-teman. Selain itu kalian juga bisa dengan mudah menemukan bangunan-bangunan kuil Buddha di negara ini. Kuil-kuilnya ini juga sangat bagus-bagus teman-teman. Untuk tiket pesawat pulang pergi Jakarta Vientiane Laos sekitar 2,5 juta rupiah per orang. Pemegang paspor Indonesia juga bebas visa selama 30 hari. Hal unik di Laos. Tahukah kalian teman-teman, jika Laos memiliki kereta cepat yang menghubungkan kota Vientiane ke kota Boten sejauh 422 km. Selain di negara Thailand dan Vietnam, kalian juga bisa menemukan makanan daging buaya bakar di negara Laos ini. Negara Indonesia dan Laos ternyata sudah menjalin kerjasama diplomatik sejak tahun 1957. Demikianlah 11 fakta unik dan menarik tentang negara Laos. Terima kasih ya teman-teman, semoga dapat menambah informasi dan pengetahuan bagi kita semua. Bagaimana menurut kalian? Seperti biasa, jangan lupa untuk komentar di bawah dan ikuti terus video-video menarik lainnya dari DOJB.